Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Haifanis Dina Salsabila dari kelas PB4D. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi. Pernahkah teman-teman mengetahui atau pernah melihat seekor kalajengking yang memiliki ekor menyerupai cambuk? Mungkin beberapa teman-teman di sini pernah melihatnya ya. Namun, bagi yang tak pernah melihatnya mungkin akan merasa kaget dan takut. Selain bentuk ekornya yang aneh dan bentuk capitnya yang mengerikan, ternyata ada fakta menarik loh tentang hewan ini. Dari bentuk ekornya yang menyerupai cambuk inilah hewan ini dikenal dengan kalajengking cambuk, atau yang dikenal di Indonesia dengan ketonggeng, dengan nama spesies Mastigoproctus giganteus atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu whip scorpion. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang ketonggeng atau Mastigoproctus giganteus. Nah, inilah hewan ketonggeng yang merupakan hewan arthropoda milik kalajengking namun memiliki cambuk di bagian belakangnya. Hewan ini berada di divisi arthropoda, kelas Arachnida, ordo Oropigi, famili Teliponidae, genus Mastigoproctus dan spesies Mastigoproctus giganteus. Hewan ini memiliki panjang tubuh mencapai 5 cm, tidak termasuk flagel ekor atau telson. Hewan ini mudah dikenali dari warnanya yang gelap dengan beberapa bagian atau pelengkap berwarna coklat kemerahan. Tubuhnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu cephalotorax atau prosoma dan perut opistosoma yang berbentuk datar dan lonjong. Hewan ini hanya memiliki 6 dari 8 kaki yang digunakan untuk berjalan. Kaki berjalannya mempunyai 7 ruas dan tarsinya mempunyai 3 bagian yang diakhiri dengan 2 cakar. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata median dan 3 mata lagi di setiap sisi kepalanya. Pada bagian depan, hewan ini mirip kalajengking, lengkap dengan sepasang capit di sekitar kepala. Namun, tidak memiliki ekor sengat seperti kerabatnya yaitu kalajengking. Namun, ekornya menyerupai sebuah jarum kecil atau cambuk yang memanjang dan agak kaku. Ekornya yang seperti cambuk inilah digunakan sebagai alat indera. Begitu pula sepasang kaki pertama yang tidak digunakan untuk berjalan. Meski ekornya tidak mampu menyengat, hewan ini dapat menyemprotkan cairan asam dari kelenjar aroma di pangkal ekornya bila terancam. Semprotan ini mengandung 85% asam asetat atau cuka pekat yang apabila terkena kulit akan menimbulkan rasa gatal dan sensasi panas. Oleh karena itu, hewan ini dinamakan vinegaron. Bagian mulut yang menjepit dengan kuat atau pedipalpus yang dimodifikasi juga dapat menimbulkan rasa sakit pada saat digigit. Pedipalpus besar pelengkap seperti penjepit, membantu menangkap dan membunuh mangsanya dengan cara menghancurkannya. Jika salah penanganan, pedipalpus ini bisa terasa terjepit. Sepasang kaki depan yang panjang dan tipis berfungsi hampir seperti antena saat mencari mangsa di kegelapan. Telson yang mirip cambuk juga berfungsi sebagai organ sensorik. Ketiga struktur inilah yang rupanya digunakan untuk membantu mengompensasi 8 mata ketonggeng yang lemah. Namun, jangan khawatir ya teman-teman, cairan asam dan jepitan dari pedipalpus ketonggeng tidak berbahaya bagi manusia dan hanya menimbulkan efek pada hewan yang akan dimangsanya ataupun hewan predator lain. Ketonggeng termasuk hewan nokturnal, yaitu aktif berburu mangsa pada malam hari dan sangat menghindari cahaya. Pada siang hari, mereka tidak terlihat di liang yang mereka gali dengan pedipalpusnya. Namun, mereka sering ditemukan di bawah batang kayu, papan, kayu lapuk, batu, dan tempat gelap alami lainnya agar tidak terkena cahaya. Kebanyakan ketonggeng hidup di habitat hutan yang lembab atau lembab secara musiman di lingkungan tropis atau subtropis. Mastigoproctus giganteus hidup di habitat yang lebih kering dengan tanah yang memiliki tekstur yang baik. Mereka menghabiskan masa terkering di bawah tanah dan menjadi aktif di permukaan selama musim hujan. Mangsa utama Mastigoproctus giganteus adalah serangga bertubuh lunak seperti rayap, kecoa, dan jangkrik. Makanan hidup seperti jangkrik dan kecoa akan dihancurkan di antara gigi khusus di bagian dalam ruas kedua pedipalpusnya. Dan uniknya, hewan ini juga biasa memakan anak-anaknya.
video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.